Setahun, cerpen dari Raditya Dika. Sudah setahun kamu hilang, tapi aku masih ingat bentuk awan pagi itu. Kita berdua di depan rumahmu, kamu dengan tas gunung di punggung. Aku yang masih mencoba setengah mati untuk menahan kamu pergi. Kamu yang malah membahas awan. Lihat deh awan itu, bentuknya kayak apa? Tanya kamu. Aku melihat ke arah langit biru, ke arah ujung telunjukmu. Aku jawab jujur, kayak gumpalan lemak. Enggak dong Momo, katamu. Itu lihat, kayak kucing ya. Aku melihat kembali ke arah awan, lalu aku bilang, iya, kalau kucingnya terjepit di antara gumpalan lemak. Ada apa sih dengan kamu dan lemak? Tanya kamu kesal. Udah ya, ceweknya mau pergi naik gunung dulu. Harus banget, tanyaku. Aku kan udah bilang dari minggu yang lalu. Dia tersenyum. Jangan kangen-kangen amat ya. Seandainya aku tahu setelah ini aku tidak akan pernah mendengar suaramu lagi. Sudah setahun kamu hilang, tapi aku masih menyalahkan diriku. Kenapa aku tidak ikut naik gunung? Cowok macam apa yang tidak menemani ceweknya mendaki? Cowok macam aku, mungkin. Bernama Momo, yang memang gak diperbolehkan orang tuanya naik gunung karena punya masalah dengan jantungnya dari lahir. Momo, yang namanya aja seperti nama perempuan. Momo, yang kesal waktu main ke pet shop ada hamster albino diajak ngobrol sama majikannya. Momo, ini kandang baru kamu Momo. Nasib punya nama yang terlalu imut. Sudah setahun kamu hilang, tapi aku masih penasaran bagaimana kamu bisa menghilang. Kata teman-temanmu, kamu berusaha untuk lebih cepat dari yang lain. Kamu memang terkenal tangguh. Tim kapten futsal cewek, tapi rasanya gak perlu mendaki dengan tergesa-gesa, meninggalkan teman lain yang kecapean kan? Karena ketika kamu ke atas sendiri, lalu hilang tidak kembali, aku yang sekarang sendirian. Kami yang sekarang sendirian. Kami yang masih menunggumu pulang. Tim pencarian tidak menemukan apa-apa. Dan setelah sekian lama, mereka akhirnya berhenti. Aku masih ingat tanya ibumu kepada mereka. Jadi sekarang Nadia, anak saya gimana? Tim pencarian tidak bisa menjawab, bingung cara menyampaikan kemungkinan besar kamu tidak selamat. Udah setahun kamu hilang, tapi aku masih pergi ke tempat favorit kita dulu. Aku masih datang ke Bartos Cafe dekat rumahmu, memesan satu es teh manis tanpa gula, minum dari gelas langsung, padahal sedotan ada di dalamnya. Itu yang kamu kesalkan biasanya bukan? Katamu dulu, itu ada sedotan kok malah minumnya gitu. Biar diperhatiin aja, kataku. Masih kurang, tanyamu. Selalu kurang, kataku. Lalu kamu tersenyum, merasa geli. Tapi jujur, gombalanku cukup dahsyat kan? Percayalah, aku punya lebih banyak lagi ketika kamu pulang nanti. Sudah setahun kamu hilang, tapi aku masih mampir setiap minggu di ujung jalan rumahmu. Melihat awan, memandangi pagar rumahmu, berusaha berpegangan pada penggalan cerita kita dulu yang semakin hari terasa semakin samar. Hari ini di ujung jalan aku mencoba menebak apa bentuk awan hari itu. Kadang seperti roti, kadang seperti kapas, tapi kenapa yang terlihat di kepalaku tidak pernah seperti kucing. Sebuah suara lirih memecahkan lamunanku. Meow. Di selokan dekat rumahmu aku melihat ada kucing kecil di dalamnya. Matanya tertutup, badannya ringkih. Dia sudah pasti akan mati kalau aku tinggalkan. Kucing, kamu kenapa? Tanyaku pada kucing itu.
Aku juga tidak tahu kenapa aku bertanya dengan bahasa Indonesia ke kucing ini. Jika kucing ini bisa menjawab, "Gak apa-apa cuy." Pasti aku langsung bikin channel YouTube sendiri, minta kucing ajaib ini nge-vlog. Si kucing ringkih gemetaran, mencoba berjalan seperti agar-agar di tengah siang hari bolong. Dia lalu tergeletak, lemah. Aku membawanya pulang, membungkusnya dengan baju ganti di dalam tas. Aku bilang pada kucing itu, mulai hari ini nama kamu Awan. Jujur, aku gak suka kucing. Menurutku mereka makhluk egois yang terlihat sombong. Kata orang lucu, tapi menurut pandangan mereka selalu dingin. Seolah ada hal jahat yang mereka rencanakan setiap hari. Seolah mereka merasa lebih baik dari manusia. Tapi aku belajar menyayangi Awan. Karena aku yakin ada yang mengatur pertemuan kami hari itu. Pelan-pelan aku belajar soal kucing. Awan suka mendengkur keras ketika dielus. Awalnya aku bingung sampai harus bertanya kepada teman yang memelihara kucing. Ini kucing gue kok menggeram keras banget? Dia mau bunuh gue apa gimana ya? Enggak, kata temanku. Kucing kalau mendengkur artinya dia sayang. Cara yang aneh untuk menunjukkan rasa sayang, kataku. Lah kalau ada kucing yang tiba-tiba bisa cium pipi pasti lebih aneh lagi lah, kata temanku. Sudah setahun kamu hilang, tapi aku masih suka membaca history chat kita di handphone. Awan duduk di pangkuan sambil melihat baris demi baris chat kita saling berbalas. Malam itu aku sedang membaca chatmu padaku tentang kamu mengingatkan agar aku jangan sering makan mie instan malam-malam. Yang aku balas, oke. Terus kamu nanya, oke doang. Lalu aku teruskan, oke sayang. Dan kamu balas, bagus. Lalu aku balas, bagus doang. Dan kamu jawab, bagus sayang. Betapa hal-hal remeh seperti ini bisa membuatku rindu sampai susah tidur. Awan jadi teman terbaik buat aku menjalani hari tanpa kamu. Paling tidak, di kantor ada kegiatan tambahan. Di dalam kubikel kecilku itu, di tengah-tengah jam gabut, aku bisa Google cara merawat kucing. Atau 10 tanda kucing mau kawin. Atau apakah kucing hendak menguasai dunia? Teman kantorku melihat ini dengan positif. Bagus deh lo jadi pelihara kucing, kata dia. Biar lo gak galau melulu, biar lo cepat gemuk lagi. Memang patah hati adalah diet yang terbaik. Tidak semua teman kantorku seperti ini. Ada juga yang seenaknya bilang, lo kenapa sih udah setahun masih ngarep aja, gak mau cari cewek lain aja? Biasanya aku hanya membalas singkat. Enggak. Dia malah bilang, udahlah anggap aja diputusin. Aku tidak menjawab. Seandainya dia tahu ini tidak seperti diputusin, ini jauh lebih sakit. Kalau diputusin, ditinggalkan, diselingkuhi, kita tahu orang itu tidak akan balik. Tapi kalau orangnya hilang, kita bisa apa? Ada dilema antara menunggu atau berhenti berharap. Antara maju kembali atau diam di tempat. Kadang ada sih harapan kamu tiba-tiba datang mengetuk pintu di suatu sore, bilang ini semua hanya prank. Keterlaluan sih kalau gitu. Prank yang sangat niat tapi tetap keterlaluan. Ada juga saudara jauh datang ke aku dan bilang, Momo, gue rasa kok kayaknya gimana gitu. Lagi-lagi aku diam. Dia tidak tahu rasanya gimana. Orang bisa menunjukkan empatinya tapi tidak bisa. Tidak ada yang tahu rasanya. Aku aja yang masih merasa kehilangan kamu, sesuatu yang asing. Sesuatu yang aku tidak siap untuk rasakan. Gimana orang bisa merasa paham?